Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Min kitab Nubzah lil Habib Abdurrahman al-Mashhur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daril amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala salatul janazah wa amma salatul janazah wa aqalluha ayyan ya yukabbira arba'at takbirat. Awaluha takbiratul ihram wa yaqra'u ba'da al-ula al-fatihah bi ta'awudz wa ba'da takbir as-saniyah as-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqalluha Allahumma shalli 'ala Muhammad wa quluha al-kayfiyah al-marrah bi tasyahhud ma'azid salam wa ba'da zalika yad'ul mayyit bi nahwi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa rabi'ah wa la tahrimna wa tafina ba'dahu wa yusallim. Bab sholat jenazah. Jadi jenazah ini salah satu daripada kalimat yaitu nama mayit. Mayit itu diantara namanya jenazah. Tapi mayit yang dipatap. Nah, bila mayit yang belum dipatap masih belum. Nah, dikubur. Kada boleh mengubur orang, kada boleh ziarah orang ziarah dikubur. Ada hukum kada boleh orang ziarah dikubur. Haram. Orang baca Yasin dikubur kan boleh juga. Nah, orang sembahyang dilanggar kada boleh juga. Imam kopiah huruf kada boleh juga. Jadi dikubur. Nah, jadi sholat jenazah di sini, adapun sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Artinya bila ada yang menggawi selesai dosa sakampungan. Artinya bila orang meninggal, si mayit bila tidak disolatkan maka berdosa. Sakampungan itu berdosa. Nah, jadi alhamdulillah kada dapanglah kadangat orang meninggal kada disumbahyangkan. Adalah kejadian lah, kadadalah. Nah, kecuali nanti jadi dimanapun ya, selama bisa disolatkan maka disolatkan. Kecuali misalnya hilang mayitnya, tsunami larut mayitnya, meninggal kada dapat ditemukan, maka kada kawat, kada ada barangnya. Meskipun sudah meninggal cuma hilang, larut di sungai kah di mana kah, nah itu kan tidak. Tapi meninggal sih dia, cuman kada kawa orang menyembah yang akan hilang jenazahnya, larut. Nah, bila dapat hanyar kawa digawi. Boleh juga orang bunuh diri, laki bunuh laki, laki bunuh laki membunuh bini, bini membunuh laki misalnya, ya, atau bunuh diri. Itu masalahnya pembunuhan itu tetap kita wajib menyembahyangakan, tetap itu dosa inya, urusan inya, cuman kita wajib.
Nanti ada hukum nang kada boleh lagi disumbah yang akan tuh ada. Di antaranya orang itu ya bila pada sumpah yang menganggap sholat itu ada wajib, murtad. Itu hukumnya sebetulnya murtad akidah. Tapi bila inya oleh raja sembahyang malas tapi tetap wajib di hatinya, nah itu wajib diurus. Tapi bila inya sudah mengingkari sholat itu kada wajib, sholat itu malah pahit, sholat itu kededa kewajiban, nah mungkinnya terkaji ilmu sampai ilmu sabuku kurang sampai kajiannya kada lagi menganggap sholat itu kewajiban, syariat itu kulit. Yang penting kita ingat kepada Allah, itu sholat yang sebenar-benarnya sholat adalah ketika kita ingat kepada Allah. Kalau kita sholat takbiratul ihram sampai salam kita lupa, kita tidak sholat, percuma sholat. Ada paham yang luput seperti itu. Nah itu nanti kata ulama tidak wajib disolatkan dan diurus, jadi bahkan tidak boleh dimakamkan di pemakaman umat Islam, jadi dibuang ke sungai aja sudah. Angka itu dalam kitab cuman kededapang kita ini artinya awak mengamalkan, tetap kita kasihan, tetap diurus meskipun sidin itu ada takaji akidah yang menyimpang, tetap diurus biasanya. Akan ditunggui sampai 3 hari, dibacakan, didoakan, yaitulah kita mendoakan mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Jadi wajib atau fardu kifayah bila sudah digawe satu orang yang menyembahyangkan, selesai. Satu orang aja kada apa-apa. Inya kada wajib berjamaah, sorangan aja. Ada yang menyembahyangkan sudah. Cuman kenapa jadi maulah amplop 40 puting. Bila kurang 40 pada sah kah? Seikong aja sah, menyembahyangkan seikong gitu. Tapi kenapa 40 puting supaya orang datang 40? Ternyata itu untuk mengambil keutamaan dalam hadis, tidaklah 40 dari umatku berkumpul kecuali ada wali Allah Ta'ala. Majtama'a arba'un min ummati illa wa fihim waliyun. Sehingga 40 orang yang menyembahyangkan itu satu ada wali. Maka berkat doa wali, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir laha warhamha, doa wali itu mustajab, maka si mayit mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala. Nah itu keutamaan daripada 40 yang menyembah yang akan, apalagi banyak. Jadi bagus sebanyak-banyaknya orang itu menyembah yang akan jenazah. Dan ini hanya wajib untuk lalakian. Oke, ada untuk binian. Ada berwudu, sembahyang kada berwudu. Sembahyang kada berwudu lah. Terlambat lah, kada boleh. Kada boleh pinanya. Jadi tetap wajib sholat itu pakai wudhu. Bahkan sujud sahwi, bahkan sujud sujud syukur sejadah wajib berwudhu. Ya, apalagi sholat, meskipun sholat jenazah kada sujud kecuali Abu Nawas sujud. Kenapa sujud? Dia ujar sidin ini amun kita kada bersujud dosanya kada diampuni.
banyak mana dosanya. Jadi kita pakai sujud Abu Nawas. Harap alasan Abu Nawas ini pakai sujud. Nah, jadi bila ketinggalan tetap mengumpati imam karena bertambah seperti mana sholat. Jadi jangan menyelip imam. Allah sama sudah, jangan. Jadi caranya itu adalah berniat, niat. Jadi niat itu usolli sholatal janazah, itu yang pertama. Usolli ala hadzal mayyit al hadir, yang kedua. Yang pertama sahajaku sholat jenazah, bila makmuman, bila imam imamannya. Itu yang wajib. 4 takbir kada wajib. 4 takbirat itu kada wajib. Nah, jadi fardu kifayah juga di sini kada wajib. Yang penting usolli sholat al janazah itu sudah cukup. Dan usolli sholat al janazah fardu kifayah. Fardu kifayah ini wajib dibuat ya. Fardu kifayah itu wajib dibuat. Jadi boleh niat usolli sholat al janazah 4 takbirat fardu kifayah lillahi ta'ala, atau usolli ala hadzal mayyit atau ala hadhil maitah 4 takbirat makmuman fardu kifayah lillahi ta'ala, atau usolli fardal kifayah ala hadzal mayyit ala hadhil janazah. Itu hafal aja. Ini bila berdiri hafal dong, bila dibaca-baca ini bisa ada hafal. Bila menyurangan ada mayitnya ada hafal. Tapi bila ada mayitnya hafal kan. Itu bang ilmu tuh. Bila pas ada terpakai itu. Bila kada terpakai tapi hafal. Nah, itu berkat belajar. Berkat belajar tuh kan ada aja. Kan. Itu niat. Kemudian di sini 4 takbir. Yang pertama takbiratul ihram itu sudah dihitung. Takbiratul ihram sudah 1 takbir. Nah, setelah takbiratul ihram membaca Al-Fatihah dengan ta'awudz. Ya. Al-Fatihah disunahkan dengan ta'awudz. Jadi wajah ke wajhi tidak disunahkan. Karena mungkin pina lambat karena kita disunahkan mayit itu segera diurus. Itu sunnah. Ada beberapa yang harus dicapati, ada 4 diantaranya mayit yang meninggal segera diurus. Ya, bahkan malam pun boleh. Ada yang mengatakan malam juga boleh untuk mengurus jenazah kalau memang malam. Ada yang mengatakan malam makruh menghadangi siang aja. Dia mengatakan boleh, ya, afdolnya siang karena malam itu ngalih, artinya menamuk lakukan salah lubang lah atau bahantu lah mantan di PDI sana. Di PDI situ kan bahantu, coba ya yang nganggang tuh, nah PDI sebelah kanan itu biar ziarah malam-malam dilawani, ada tenang Opati Abdul Dzikri la ilaha illallah, kan ada la ilaha illallah di belakang.
Iya. Jadi baiknya siang aja. Karena bila malam ini nang umpat ini koler, nang menabung kedinginan mahadangi. Siang abdolnya, tapi boleh malam, bila harus malam boleh. Ya. Jadi segera mayit segera diurus, makanya Al-Fatihah dengan ta'awud. Wajah tu wajhi tidak sunnah, yang sunnah ta'awud. Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Langsung kayak itu aja. Beda kalau sunnah yang biasa, sunnah wajah tu wajhi. Ya. Jadi mayit segera, hutang segera. Bila berhutang segera dibayar, itu sunnah, dianjurkan, jangan dilambat-lambatkan. Meskipun waktunya belum, berjanji 2 hari, sehari sudah dibayari. Ini kadang berjanji 2 hari, 2 tahun kan bayar. Berjanji 2 hari, nangis-nangis hendak berhutang 2 tahun yang ada bayar juga. Nah, bila bertagih haro toh dicelenginya kita. Yang ketiga, sunnah mengawinkan anak yang sudah bujang, binian. Anak binian sunnah dicariakan laki, jangan dilambat-lambatkan. Ya, sunnah kuitannya nang menggasak, artinya menyuruh dan mencariakan. Sunnah tuh. Ini bila lambat kita timbul kelambatan, nah akhirnya bisa kada payung, bisa kada payung. Makanya anak-anak binian itu punya sudah apakah kawinakan sudah lulus kuliah itu cepat-cepat kawinakan, apa-apa tuh. Jangan menghadanginya begawi, apa-apa jangannya lakinya juga nang begawi. Oke. Ya, menyendak begawi kada apa-apa, tapi sambil dicariakan jodoh. Nah, jangan lulus kuliah binian hadanginya begawi dulu. Karena jangan tuh lakinya, karena bisa aja lakinya mengkosi. Makanya sunnah dicariakan. Yang keempat diantaranya menyediakan makan tamu, sunnah segera disurung-surung meskipun baju putih pada belum. Jadi tamu itu bila ada orang menyuruhi baju putih, jangan bina sangka buruk, wah baju putih jaga aja. Orang mengamalkan sunnah, karena bila hendak mulah teh terlambat. Nah terlambat, jadi baju putih dulu. Apalagi mulahkan teh pas gasnya habis, ada gila nukar gas dulu jarang. Sekali sekampungan kadang-kadang menjual gas, ada harganya 45.000. Nah, lalu nang mahadang ini kelawasan tamu tadi. Ya. Jadi sunnah mayit itu segera diurus. Bila mandi malam, pagi itu sudah. Bila meninggal sore, malam boleh, tapi mengkawat jangan lipat 12 jam. Ya, mengkawat jangan lipat 12 jam untuk diurus. Nah, jadi bilanya maghrib, subuh sudah diurus, jam 9 sudah sholat. Bila tengah malam lewat, ya kada apa-apa, imbah zuhur kada apa-apa. Mengkawat subuh, sungsung. Nah, munnya sore meninggal menghadang subuh. Jadi biasanya itu adat, sudah paham ya kita sekampungannya. Nah kemudian setelah Al-Fatihah, takbir yang kedua membaca sholawat. Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad, itu paling handap. Allahumma sholli ala Muhammad, cukup sah sudah. Menhandak lebih lengkap, sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, sholawat. Takbir yang ketiga Allahu Akbar, doa Allahumma gfir lahu warhamhu
wa'afihi wa'fu anhu. Cukup ya, itu cukup paling handap, cukup paling handap. Allahumma lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bila binian Allahumma gfirlaha warhamha. Bila hendak panjang boleh Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waqsil bil ma'i wasaraji wal barad wa naghihi minal khataaya kama yunqal thawbul abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa'idhu min adzabil qabr fitnatihi wa min adzabil nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu waghfir lana wa lahu wal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Panjang. Jadi takbir ketiga itu biasanya terlambat. Nang hafal gurunya kada hafal jadi cepat. Jadi guru nang hafal itu jadi imam, takbir ketiga itu terpanjang sidin. Karena sidin membaca doa yang sempurna. Ya, terpanjang doanya. Nah, panjang nih doanya nih, yang sempurna ini doanya, yang lengkap. Ya, terpanjang. Doa ini ternyata Nabi menyembahyangkan mayit. Ya, sahabat mendengar apa yang dibaca Nabi, lalu berkata, seandainya saya yang jadi mayit ya. Saking bagusnya doa ini. Apa artinya? Jar Nabi kita, ya Allah ampuni dia, rahmati dia, maafkan dia, muliakan, naik rohnya, luaskan tempat masuk atau kuburnya, basuh dia dengan air yang dingin, yang sejuk, bersihkan dari dosa seperti mana baju yang putih bersih daripada najis, ganti rumah yang lebih baik dari rumahnya. Yang pertama, ganti rumah yang lebih baik daripada rumahnya. Nabi mendoakan. Jadi alam kubur itu bila menjadi taman surga, maka itu lebih baik daripada rumah yang dia miliki di dunia. Meskipun rumahnya itu kayak hotel, ya, kayak hotel. Saking tingkatnya, tingkat berapakah? Tingkat 5, rumah tingkat 5 adalah ada ya lah. Tingkat 5 kucing kin ngubur mati pinanya. Saking tingginya rumah nih. Halamannya luas halamannya kawan main bola. Nah, itu kubur yang menjadi taman surga lebih mewah dari rumah yang paling mewah di dunia. Ya, meskipun rumahnya, apalagi rumahnya yang sudah di dunia ini masuk kerja atau berusuk perancak, atapnya bocor, atapnya itu buntus, tawingnya bina kada belawang lagi sudah, kada ada jendela. Nah, tapi dia itu orang yang soleh, wanita yang solehah, meninggal masuk ke alam kubur, rumahnya melebihi rumah Haji Ciut. Tahu Haji Ciut biar bila lewat Binuang tuh, nah itu masih di lewat aja bang, ada suah masuk, kalau lewat aja tuh rumah Haji Ciut jauhannya. Lebih baik, lebih bagus. Ini Nabi kita mendoakan, dan ini bujur. Jadi rumah di dunia ini kalah dengan rumah tempat di alam kubur bila dia selamat di kubur. Tapi bila dia celaka, ya dia ini orang banyak dosa, maka kubur tadi yang halus tadi 1 kali 2 meter, yang semeter itu menggapit, digapitnya sampai bahu kanan ke kiri, bahu kiri ke kanan, kekulas, makin digapitnya. Nah, di rumah nah itu bilanya jadi lubang daripada lubang neraka. Kufrah min kufratin niron. Ya.
Kemudian keluarga yang lebih baik dari keluarganya yang kedua. Jadi mayit itu dapat keluarga, kerabat itu lebih baik daripada istri dan anaknya. Kan? Jadi kita punya istri, punya anak bahagia, tinggal di rumah, ternyata di alam kubur kesenangan keluarga di kubur itu lebih menyenangkan daripada keluarga kita. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Parak 17 Agustus. Alhamdulillah. Sidin. Parak setahun sudah tak berulang tahun. Nah, masih sehat Sidin. Alhamdulillah. Nah, jadi umur panjang kayak Sidin ini alhamdulillah yang ada. Lahir 17 Agustus tahun berapa kan? 45 pas ketika proklamasi ya ngap ya keluar ini. Pas Pak Karno membacakan proklamasi, Sidin lahir. Proklamasi apa tuh proklamasi itu? Apa isinya? Ini duit 100.000 ada tuh. Tahu ada kah? Dahulu ada proklamasi itu. Nah, lahir Sidin terus di proklamasi. Oh, ada lagi. Nah, alhamdulillah. Ya. Mudahan kita umur panjang, sehat walafiat, ya. Menandap panjang umur, teruslah bernapas. Nah, jangan berhenti bernapas. Jangan berhenti bernapas, itu amalan panjang umur. Jadi keluarga lebih baik dari keluarganya. Nah, ini lebih baik daripada istrinya, anaknya, teman-temannya. Lebih rami di alam kubur itu. Nabi sendiri mengatakan, ahlan khairan min ahli. Ya, jadi lebih rami di alam, meskipun sorangan. Siapa raminya? Ternyata amal mengawani. Amal soleh itu berbentuk muka orang yang bungas, yang harum, yang mengawani, yang setia, yang baik. Coba sudah ya. Mungkin kita ini bini itu pina baik bila diberi amas, diberi duit baik. Bila kada tapi diujuki duit marangot aja tuh. Nah, kada dipandirinya aja. Boleh Mbah Munjun. Ada disuruh nginya nasi itu Bang. Suruhnya ke dapur seorang kita. Kenapa? Boleh Munjun kada dapat. Atau Munjun di gambut, boleh membawa iwak pada. Apa ini? Munjun apa ini? Seharian Munjun. Boleh bawa iwak pada aja kayak iwak haruan. Jujur juga. Sehari begini tadi ke dapur menyuruhi makanan Bang. Suruh ke dapur seorang jangan laki umanya bila kamu kadahapun menyiapkan aku makan, aku ma'anumi ya. Aku ma'anumi makinnya yang sarik apa aja ma'anumi pulang nih ya. Jenang laki aku ini hendak ngolah mie. Dikira nang bini Tuhan hendak ma'anumi, hendak kawin ulang ya. Jenang laki aku hendak ma'anumi benar emak mau olah mie. Mie bakohop tuh nah. Ngolah mie bakohop. Wa zaujan khairan min jauzih. Nah, istri lebih baik daripada istrinya atau suami lebih baik daripada suaminya. Nah, ini tadi keluarga, ini suami atau istri lebih baik, kan lebih rami. Lebih rami ternyata. Nah, ini alam kubur ini luar biasa. Makanya sahabat ketika mendengar doa Nabi, laitani seandainya aku itu mayit,
Nabi mendoakan dengan doa ini, hendak berangan-angan jadi mayit untuk mendapatkan doa kemuliaan ini, karena luar biasa. Nah, kenikmatan di alam kubur itu melebihi kenikmatan dunia, sebab alam kubur itu bisa menjadi raudhah min riyadil jinan, taman daripada taman surga. Ya, itu orang-orang husnul khotimah, Pak. Ya, mudahan kita husnul khotimah ya di akhir ini, biar ya, makanya akhir umur, akhir hidup kita ini harus apa, bersiap-siap ya, karena kematian ini kada tahu wayah apa datangnya. Jadi kedada ibaratnya apa, malaikat menelpon, di malaikat ikamlah sedang-sedangnya sudah, nah di 3 hari lagi kami datang emang ambil ya. Jadi ada kisah orang meninggal ini terkajut, kenapa jar berkajutan nih, pada mengasih alamat aja malaikat sudah banyak alamat. Rambut tuh nah bahari hirang putih, gigi bahari rata, wah ini rata lagi, rata benar, awak pina kancang sudah. Nah malaikat tuh uban-uban bahambur, kulit kandur, berjalan tak undur, mata pina kabur, nang dimakan bubur, awak bau, nah, bau kubur. Nah, malaikat itu tanda sudah, kenapa kada paham juga, bila sudah ada kayak itu, nah siap-siap ya sudah, kami kan berkajut, ada tanda-tanda sudah, tanda-tanda sadang-sadang sudah, artinya melemah. Jadi jangan sampai semakin lemah semakin lupa, semakin sibuk di dunia, semakin tua semakin sibuk, nah berarti luput di malaikat nih. Ada salah kami berkajutan, sekalinya kada sawat beramal, kada sawat berbekal ya, itu bahaya ya. Tapi kita ini mendoakan, karena doa itu ini nah bermanfaat. Mayit itu Nabi mengajarkan sholat jenazah, ada doa ampunan, menunjukkan doa ini ada manfaat. Karena ada sebagian orang sembahyang jenazah harus, padahal tuntunannya ada doa, tuntung dipatak kada boleh lagi mendoakan. Nah kita berhinipan aja, yang didoakan itu sudah ya, ini bisa seorang ini kada sampai doa itu, jangan kada sampai. Jadi kada menikah hari itu kada, menuju hari itu kada, 40 hari kada, mahaul kada, pokoknya sudah ya sudah. Entah ya, karena tadi Bang paham yang mengatakan ada sampai doa tuh kada sampai, padahal ini sembahyang jenazah ini memang kada sampai. Nabi kada menyunahkan, mengajarkan doa ampuni dia, rahmati dia, umurnya sudah tuntung ya. Memang amalan orang itu sudah habis beramal, yang dimaksud habis itu kada kawal lagi beramal, cuman jadi kan habis amalnya sudah, tapi kita mengirimi doa itu kada habis sampai sidin nang kada kawal beramal lagi, tapi kita mendoakan pahala kita sampai hagan sidin. Makanya ada haji badal. Datang sahabat, ya Rasulullah, ulun bisi kuitan yang sudah meninggal dunia, apakah ulun badal? Nabi kita badalakan sampai pahala badal, anak menggawikan haji hagan kuitan, dapat pahala kuitan, pahala haji. Banyak dalil-dalil yang mengatakan membacakan mayit itu adat kita, bukan adat, sunnah sebujurnya. Meninggal hari memang angka-angka itu ada memang Nabi mengajarkan untuk mendoakan, meskipun angka-angka itu tidak ada sahabat ya tabiin kah yang menggawe itu,
angka yang 3, 7 menyalawi itu. Tapi kada apa-apa. Bagus saja supaya kita ini berjadwal mendoakan itu, kada masalah. Nanti mahawul kena. Bagus saja. Kada ada salahnya orang berjadwal angka itu. Mun tiap hari kan kada apa-apa juga. Cuman kita ini berjadwal ya, lalu terapi gitu nama amalak mendoakan mayit itu ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya jenazah itu didoakan dengan doa ampunan. Nah, yang keempat dikatakan tidak ada doa lagi. Tidak ada anjuran doa. Artinya boleh kada berdoa. Untung sudah yang tadi Al-Fatihah wajib ya. Sholawat wajib. Harus dibaca. Kemudian doa juga harus dibaca. Ini yang keempat ini tidak dibaca. Jadi Allahu Akbar langsung Assalamualaikum boleh. Tapi disunahkan menghadap baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Itu boleh. Sunnah, bukan boleh, sunnah. Ya, setelah itu atau membaca alladzina yahmiluna arsya man haulah. Nah, jadi ada beberapa ayat di sini. Atau membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Itu juga ada tambahan. Kemudian setelah itu salam. Jadi salam itu dikatakan sunnah pakai warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan tidak sunnah, khilaf. Ya, kalau sholat 5 waktu tidak sunnah wabarakatuh. Yang sunnah warahmatullah saja. Assalamualaikum itu wajib, warahmatullah sunnah. 5 waktu wabarakatuh ada sunnah. Jadi itu sia-sia menambah-nambahi, jangan. Bila menambah-nambahi itu kada bagus juga. Artinya menambah-nambahi nang kada dianjurkan, sudah sunnah, sudah kan usah lagi. Karena nggak mengalihi orang, ya, mengalihi. Sudah warahmatullah sudah cukup. Nah, tapi bila sembahyang jenazah khilaf, ada yang mengatakan sunnah, ada yang kada. Nah, maka guru-guru kita memakai mumpung ini jenazah, ada yang mengatakan sunnah, lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada pendapat mengatakan sunnah. Artinya Nabi membaca seperti itu sampai tutup. Tapi 5 waktu ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini daripada cara sholat jenazah. Artinya kita makanya kita sholat. Bila kita ada sholat, nanti kita disolatkan. Sah aja, kada apa-apa, sembahyangkan aja. Kita sarikinya kan sembahyangkan tato durian, pukulinya beneran, bangunnya pukulinya sekampungan. Nah, pajak ini yang anak aja. Nah, bikin sembahyangkan aja gitu, sembahyangkan ada makalahi. Sembahyangkan aja ada apa? Mengketato kan anak apa kan sembahyangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.